ucapan la haula wala quwwata illa billah. Ibadah kan ada yang berat, modalnya besar. Bangun masjid berat, modalnya besar. Bangun rumah sakit berat, modalnya besar. Ada ibadah yang berat tapi modalnya ringan. Misalnya puasa. Puasa itu berat, mengendalikan nafsu. Kalau sekedar nggak makan nggak minum sih enteng, mengendalikan nafsu itu jihad terbesar. Tapi kan modalnya ringan, cuma niat saja. Ini ibadah berat, modalnya ringan. Ada ibadah yang ringan, modalnya juga enteng. Seperti termasuk ucapan la haula wala quwwata illa billah. Tanpa sadar, la haula wala quwwata illa billah, nyelengin tuh di surga. Nyelengin, kita nggak terasa, nyelengin simpenan akhirat. La haula wala quwwata illa billah, nyimpan lagi. Kaget, la haula wala quwwata illa billah, nyimpan lagi. Banyak simpenan. Walaupun sebenarnya yang dimaksud di sini adalah kesadaran batin bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah. Itu intinya. Kita memulai pekerjaan disunahkan baca bismillah, kan begitu? Apa itu? Kesadaran moral bahwa ini saya bisa kerjakan. Saya kerjakan ini dengan menyebut nama Allah. Kenapa? Kalau Allah tidak memberikan daya dan kekuatan, mana mampu saya kerjakan ini. Maka saya kerjakan ini dengan menyebut nama Allah. Bismillah. Kesadaran moral. Manusia hanya wajib berusaha, tapi nggak pernah wajib berhasil. Banyak hal-hal yang kalau kita renungkan secara rasio nggak mungkin, tapi jadi kenyataan. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali bagi Allah semata-mata. Kesadaran moral akan kelemahan dan keterbatasan makhluk bernama manusia. Kadang kita kagum dengan otak, tapi kita sering lupa sama yang bikin otak. Padahal bagaimanapun hebatnya otak, yang bikin otak pasti lebih hebat dari otak. Selalu berusaha menyimpan sesuatu yang bisa membawa manfaat, baik untuk dirinya, untuk anak cucunya, maupun untuk keluarganya, untuk masa kini dan masa depannya. Kadang simpanan itu berbentuk uang, kadang berupa tanah, lain saat berbentuk pabrik, dan lain sebagainya. Sementara masa depan yang paling pasti adalah akhirat. Jika untuk masa depan dunia kita rela memeras keringat, membanting tulang, pergi pagi dan pulang petang, menyimpan uang, menyimpan tanah, menyimpan pabrik, pernahkah kita merenung jika satu saat kiamat datang, kita dibangkitkan dari kubur masing-masing, berdiri di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan hidup kita di dunia ini, lalu kita akan menuju ke alam akhirat. Sudahkah kita mempunyai simpanan untuk akhirat kita? Pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un min kanzil jannah. Simpanan sorga ada 4 macam. Yang pertama, ikhfa'us sadaqah, menyembunyikan sedekah. Saudara-saudara kaum muslimin, sebagaimana yang kita maklum bahwa Allah Subhanahu wa taala melebihkan sebagian rezeki dari kita terhadap yang lain. Ada yang kaya, ada yang setengah kaya, ada yang miskin, ada yang setengah miskin, dan selanjutnya. Ada yang gajinya kecil tapi penghasilannya gede. Ada yang penghasilannya gede tapi nggak punya gaji. Ada juga yang memang gajinya gede dan penghasilannya gede. Kelebihan rezeki merupakan sunnatullah dan tidak harus membuat kita merasa lebih dari yang lain. Bahkan sebaliknya, kelebihan itu harus membuat kita ringan tangan untuk menolong mereka yang memang memerlukan pertolongan. Kalau saudara diberikan ilmu, maka pertanyaan akhirat cuma satu.
ilmumu kau amalkan untuk apa? Kalau saudara diberikan umur yang panjang, pengadilan akhirat juga bertanya satu, umurmu kau habiskan di mana? Tapi kalau saudara diberikan harta, pengadilan akhirat akan bertanya dua, hartamu kau dapat dari mana, kau belanjakan kemana? Dari mananya ditanya, dan kemananya juga ditanya. Oleh karena kita akan dimintakan pertanggungan jawab, maka amanah yang bernama harta ini harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ada penggunaan yang merupakan kewajiban, itu zakat namanya. Ada penggunaan yang sewaktu-waktu, itu infak namanya. Ada yang lebih sewaktu-waktu lagi, dan itu sedekah namanya. Zakat dia terikat oleh haul dan nisab, oleh putaran batas waktu dan ukuran dari harta itu sendiri. Sedangkan infak terikat oleh situasi dan kondisi perekonomian seseorang. Sedangkan sedekah tidak terikat dengan apapun. Dalam kondisi seperti apapun kita bisa melakukan sedekah dengan yang terkecil sekalipun. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talik. Atau ada hadis, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyumanmu kepada temanmu adalah sedekah. Jadi untuk melakukan sedekah tidak harus dalam berbentuk uang. Dengan ilmu kita bisa sedekah, dengan tenaga kita bisa bersedekah, dengan pikiran kita bisa bersedekah, bahkan senyum kepada teman itu pun sedekah. Jadi kalau sedekah dengan uang memang belum punya uang, nyengir aja banyakin. Itu asal pada tempatnya, jangan lalu ketemu tiang listrik cengengesan. Tentu tidak pada tempatnya dan tidak wajar. Nah, sedekah yang paling dicintai Allah adalah sedekah yang disembunyikan. Artinya jauh dari sifat riya. Kan kadang-kadang ada orang sedekah itu disebutkan namanya. Apa tidak bagus? Kalau memang niatnya ikhlas, ya bagus-bagus saja. Untuk memberikan sugesti kepada yang lain. Si Fulan bin Fulan nyumbang sekian, diumumkan. Boleh kalau niatnya untuk memberikan rangsangan kepada yang lain supaya dia menyumbang lebih besar dari orang tadi. Tapi kalau itu mendatangkan riya, maka sedekah yang paling dicintai Allah adalah sedekah yang disembunyikan. Tangan kiri saja tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Sedekah yang dilakukan dengan ikhlas akan merupakan perbendaharaan surga, tersembunyi dari pandangan orang lain, tidak seorang pun tahu. Karena memang sikap yang baik adalah melupakan kebaikan dan mengingat kesalahan. Itu salah satu ciri orang bahagia. Orang yang selalu mengingat kesalahannya dan berusaha melupakan segala kebaikannya. Kalau dia akan ada kebaikan, dia tidak bisa ikut, dia merasa rugi karena dia merasa belum pernah berbuat baik. Tapi kalau akan melakukan kesalahan baru, dia ingat kesalahan yang sudah-sudah, sehingga terhalang baginya untuk melakukan satu kesalahan baru. Demikianlah saudara-saudara, bahwa Allah melebihkan rizki sebagian kita dari yang lain, agar terjadi tolong-menolong dalam kehidupan ini. Jadi kesenjangan yang nature, kesenjangan yang alami, itu sunnatullah. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kelas menengah. Nah, kenapa lalu sekarang kita berusaha mengentaskan kemiskinan? Oleh karena adanya kesenjangan struktural. Kalau yang kaya bisa semakin kaya, kenapa yang miskin tidak bisa naik jadi ikut sedikit kaya? Sebab pada dasarnya Islam adalah agama yang sejak turunnya sudah berupaya memerangi kemiskinan. Bahkan dikatakan kemiskinan itu mendekatkan kepada kekufuran. Orang kalau miskin udah dekat banget sama kafir. Gampang menjadi kafir. Berapa banyak saudara-saudara kita yang oleh karena soal perut, oleh karena soal materi, terpaksa meninggalkan dan menanggalkan akidahnya. Menjual petunjuk yang diberikan Allah dengan kesenangan dunia yang cuma sebentar ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah.
Jadi makin kita sembunyikan satu sedekah, semakin banyak perbendaharaan kita di surga. Sedekah yang paling dicintai Allah adalah sedekah yang disembunyikan. Malahan ada seorang sufi, dia punya kebiasaan kalau pergi sholat Jumat dia bawa uang, itu uang dia taruh di bawah tikar masjid. Dia niat sedekah kepada siapa saja yang nemuin itu duit. Maksudnya apa? Supaya yang nemuin nggak tahu siapa yang punya duit. Demikian dia saking ingin menyembunyikan sedekahnya. Karena sifat riya itu bisa memakan amal kita sendiri. Riya itu termasuk menyebut-nyebut kebaikan kita. Orang yang suka nepuk dada, sedikit-sedikit ngitungnya kalau nggak gua. Tuh kalau nggak gua tuh. Tuh yang belah situ, kalau nggak gua. Iya, kalau nggak lu kenapa emang? Orang yang suka menepuk jasa, tuh biasanya memang begitu, saudara-saudara. Kalau perang lagi berkecamuk, orang nggak sempat ngaku jadi pahlawan. Tapi begitu perang selesai, yang kagak kenal bedil ngaku pahlawan, mas. Itu sesuatu yang biasa. Oleh karenanya, orang-orang yang ikhlas dalam bersedekah, disembunyikannya sedekah itu, Allah cinta betul. Malahan ada hadis memberikan jaminan, inna sedaqatal mar'il muslimi tazidu fil umri wa tadfa'u mitatas su'i. Sesungguhnya sedekahnya seorang mukmin tazidu fil umri, bisa menambah umur panjang. Wa tadfa'u mitatas su'i, dan menyelamatkan manusia dari mati secara su'ul khatimah. Jadi siapa yang kepengen panjang umur, banyaklah sedekah. Yang bosan hidup, pelit terus. Sedekah menambah panjang umur dan menyelamatkan manusia dari mati secara su'ul khatimah. Pak, katanya umur itu nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangin. Kapan? Kalau ajal sudah datang. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Kalau ajal datang tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Itu kalau ajal sudah datang. Tidak bisa lagi umur ditambah dikurangi, sudah datang. Tapi kalau belum datang, itu kan haknya Allah. Mau ditambah, mau dikurangi, hak prerogatif Allah. Sebagai pencipta manusia, Allah maha kuasa dan maha mampu. Sedekah ini menambah panjang umur dan menyelamatkan manusia dari mati secara su'ul khatimah. Itu orang mati kan sama ya, kondisinya mati, nggak nafas. Tapi hakikat mati kan lain-lain. Ada yang mati itu husnul khatimah, baik akhirnya. Misalnya lagi ngaji mati, lagi sholat mati, lagi sedekah mati. Ini yang dinamakan dengan husnul khatimah, baik di akhirnya. Sebaliknya ada yang su'ul khatimah, jelek di akhirnya. Ini yang jadi catatan akhir. Lagi nyekek botol, mampus. Lagi banting kartu, modar. Su'ul khatimah, jelek pada akhirnya. Sedekah menyelamatkan manusia dari mati secara su'ul khatimah. Dan kita semua kepengen mendapat husnul khatimah, jauh dari su'ul khatimah. Oleh sebab itu yang bisa menyelamatkan kita dari penyakit itu antara lain adalah sedekah yang disembunyikan. Yang dikerjakan dengan ikhlas karena Allah. Tidak karena kepengen dipuji orang. Tidak karena ingin dikatakan orang pemurah. Sebab orang dermawan itu orang yang memberi tanpa harus diminta. Kalau masih harus diminta, ya belum dermawan namanya. Masih harus diminta. Kalau nggak diminta ya tulus. Lolos, polos. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Harta adalah amanat dan akan kita pertanggungjawabkan. Allah melebihkan rizki sebagian kita dari yang lain agar kita saling tolong menolong, bantu membantu. Nabi janjikan siapa yang meringankan beban saudaranya muslim di dunia, Allah akan meringankan bebannya di akhirat nanti. Sebuah jaminan dari baginda Nabi. Si orang yang kita bantu barangkali tidak bisa membalas, Allah yang akan membalas lewat jalan lain yang tidak pernah kita sangka-sangka. Ada orang tanya,
Pak, ini ada orang nyumbang masjid sambil marah-marah, bagaimana? Saya bilang sumbangannya aja ambil, marahnya jangan. Marahnya jangan diambil, itu urusan dia. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, umat Islam ini kan umat yang punya potensi besar. Kadang kita merenung, kenapa kadang-kadang pembangunan masjid kok lambat sekali? Kalau hotel hari ini peletakan pertama, bulan depan peresmian. Supermarket hari ini peletakan batu pertama, minggu depan peresmian. Tapi kalau sudah yang namanya masjid, kadang-kadang peletakan batu pertama sekaligus jadi batu terakhir. 3 tahun, 4 tahun, campur nebar jalak di jalanan, duit dijaring kayak ikan sepat. Apa tidak ada orang Islam yang kaya? Banyak. Apa tidak ada pengusaha muslim yang jadi konglomerat? Ada. Lalu yang belum banyak itu yang komit terhadap nilai-nilai agamanya. Akhirnya kita jatuh jadi umat yang lemah. Belum ada pengusaha konglomerat muslim buka pabrik super mie cap beduk misalnya umpamanya atau pabrik kecap cap sorban supaya identitas keislamannya sedikit kelihatan. Kita jatuh jadi umat yang lemah karena potensi tidak terinventarisir dengan baik. Kita ini ibarat kompor yang cuma matengin nasi orang lain. Potensi kita dimanfaatkan oleh orang lain. Ukhuwah Islamiyah kita baru terbatas kepada silaturahmi. Ukhuwah di bidang ekonomi kita lemah, ukhuwah di bidang kebudayaan kita lemah, apalagi ukhuwah di bidang politik kita lebih rapuh lagi. Padahal ukhuwah itu adalah totalitas kehidupan manusia, menyangkut ipolexos bud, memerlukan nilai-nilai ukhuwah. Jadi oleh karena itu mari kita menyadari di dalam harta kita, walaupun kita yang cari, pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, di sana ada harta anak yatim. Di sana ada hak masjid. Di sana ada hak pesantren. Di sana ada hak jihad. Berbahagialah seseorang apabila dia oleh Allah dijadikan keran. Keran itu menyimpan air, tapi tidak untuk dirinya, tapi disalurkannya kepada mereka yang memang memerlukannya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini yang pertama. Jadi perbendaharaan surga adalah menyembunyikan sedekah. Orang lain nggak tahu, kita pun nggak pernah ngitung-ngitung. Kita anggap lewat begitu saja, padahal itu deposit akhirat. Satu. Yang kedua, perbendaharaan surga itu apa? Wa kitmanul musibah, menyembunyikan kesulitan. Kadang orang takut menghadapi kesulitan. Tapi makin kita merenung, hidup ini kan sebenarnya urusan. Takut sama urusan ya jangan hidup. Tandanya orang hidup itu kalau punya urusan. Urusan melupakan problem. Problem sering menimbulkan kesulitan. Kesulitan bukan untuk ditakuti, tapi untuk diatasi dan dicarikan jalan keluarnya. Siapa sih orangnya yang nggak pernah sulit-sulit? Makin tinggi status sosialnya, makin gede urusannya. Makin tinggi kualitas imannya, makin berat tingkat kesulitannya. Cuma memang yang namanya enak itu seperti pelangi. Biang lala itu nggak pernah di atas kepala kita, di atas kepala orang melulu. Lo sih enak lo, kata kita. Dia juga bilang yang enak kan lo. Pelangi itu nggak pernah di atas kepala kita. Kata tukang beca, aduh enak ya naik Mercy. Kata tukang beca, apa yang di dalam mobil Mercy? Aduh enak bener tukang beca, di jok ngeringkuk ngorok pulas bener. Saya kamar pakai AC sejuk, tempat tidur sutra empuk, alga spring bed, kulak kulik nggak bisa pulas kalau belum minum Valium, belum tidur. Enak bener tukang beca, di jok ngorok nggak tahu wetan kulon. Si tukang beca bilang yang di Mercy enak, yang di Mercy bilang tukang beca enak. Inilah enak, nggak pernah di atas kepala kita, di atas kepala orang lain melulu enak itu. Nah saudara-saudara, yang merupakan perbendaharaan surga itu orang yang bisa menyembunyikan kesulitan, baik pribadi
ataupun rumah tangga. Nih terutama rumah tangga yang jadi soalnya. Kadang-kadang kita ini kalau senang, sebaliknya kalau senang kita diam, kalem aja, cuek. Banyak banget duit kita bawaan, diam aja udah. Malah ketemu orang takut. Tapi begitu susah, sekampung tahu. Padahal Nabi mengajarkan perbendaharaan surga itu menyembunyikan musibah, menyembunyikan kesulitan. Kalau enak, cerita sama orang-orang. Kalau nggak enak, rasain sendiri, tekan sendiri, atasin sendiri. Kita kan sebaliknya. Senang kita diam, asal lagi susah, paling tidak kita nyari teman buat cerita kesusahan. Siapa orangnya yang nggak pernah susah? Cuma soalnya bagaimana kita mengatasi kesusahan itu sendiri. Begitu juga misalnya kalau orang sudah berumah tangga, itu orang tuanya harus menjadi tempat dia cerita yang enak-enak saja. Yang nggak enak rasain berdua, selesaikan berdua, atasin berdua. Jangan dibalik. Asal senang diam, giliran susah aja. Maknya laporan. Terbalik. Bisa menjaga security informasi. Maka nama bayam keluar diam, malah seluitan. Enak amat lo makan daging ayam. Security informasi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ujian yang terberat itu yang pernah diberikan kepada para nabi, para rasul, para aulia, para ulama. Makin tinggi keimanan, makin berat bentuk kesulitan. Ayo saya kemukakan satu contoh saja. Ada seorang nabi yang kaya, nabi kaya, namanya Nabi Ayub. Iblis kalau orang begini kan keki, ibadahnya rajin, kaya. Nih yang kayak begini susah digodain. Kalau ibadahnya rajin, miskin, kali bisa disogok. Sini imannya mantap, ibadahnya rajin, kaya, nabi lagi. Oh, tapi namanya iblis, nggak kurang akal. Laporan, Tuhan, kenapa les? Ya ini bahasa saya, bahasa Qurannya sih nggak gitu. Itu hambamu yang namanya Ayub, dia rajin ibadah cuma karena dikasih kaya aja. Coba kasih miskin dia, berhenti dia sembahyang. Ah, kamu bisa aja. Saya tahu Ayub itu hambaku yang ikhlas. Saya buktiin Tuhan, silahkan. Dibuktiinlah, iblis turun ke alamin. Yang mula-mula dia lakukan, dia rusak sawah ladang Nabi Ayub. Dia binasakan binatang ternak Nabi Ayub. Sehingga dalam waktu singkat, jatuhlah Nabi Ayub dari orang paling kaya jadi orang paling miskin. Beliau masih ibadah di mihrab dalam masjid. Datang iblis. Saudara Ayub, ya, lagi ngapain? Ibadah. Nyembah Allah, nyembah Allah. Oh, percuma. Kenapa? Tuhan yang ente sembah nih, dia udah bikin miskin ente. Sawah ladang ente hancur lebur, binatang ternak binasa. Sekarang ente jadi orang paling miskin. Ngapain nyembah Tuhan kayak begitu? Tekor. Udah berhenti dah ibadah, berhenti ibadah. Ini iblis sama Tuhan laporannya lain, yang dikerjakan kepada Nabi Ayub juga lain. Benar begitu iblis, kata Nabi Ayub. Iya, sawah ladang saya habis, buras. Binatang ternak saya binasa, binasa. Saya miskin, bangpak. Apa jawab Nabi Ayub? Bukan innalillahi, ya ini hebat. Alhamdulillahillazi a'tani wa akhza minni. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan harta kepada saya dan sekarang mengambilnya lagi. Alhamdulillah. Allah yang ngasih, Allah yang ambil. Itu mah urusan Allah. Iblis cuman ibadah jalan terus, sujud lagi Nabi Ayub. Iblis seleher gondok banget. Dasar Nabi nggak mempan dia apa-apain. Miskin malah alhamdulillah. Allah yang ngasih, Allah yang ambil. Jadi kalau kita tidak komit, kita tidak terikat kepada kaya, miskin, senang, susah, apa yang bisa bikin kita susah? Jadikan kekayaan, kemiskinan, jadikan senang, susah sebagai anak buah yang bisa kita atur.
Jangan kekayaan ngatur kita, jangan kemiskinan ngatur kita. Kita yang harus mengatur mereka. Senang, susah, kaya, miskin, bahagia, sengsara, jadikan itu anak buah yang bisa kita atur. Kalau sekarang kita kaya, lain saat boleh jadi kita miskin, semiskin-miskinnya. Allah yang ngasih, Allah yang ngambil. Tenaga mana yang bisa menghalangi? Ibadah jalan terus. Iblis makin gondok. Dasar nabi loh. Akhirnya apa? Nabi Ayub dikerjain, diberikan penyakit. Demikian fatal penyakitnya. Bayangin, udah miskin, sakit. Masya Allah. Miskin, sakit. Sakitnya nggak lama, kira-kira 16 tahun. Istrinya 3, 2 mental minta ceraiin. Ngerawatin laki bengek begini. Senang belum tentu, susah udah pasti nih. Cerai aja, cerai dah. Cerai. Tinggal satu Siti Rahmah yang setia menemani beliau. Sesetia-setianya hati perempuan. Satu saat Siti Rahmah bilang, "Bang, iya, abang kan Nabi, Bang. Lalu, namanya Nabi kan doanya jarang meleset, Bang. Maksud kamu minta kenapa sih sama Tuhan biar abang sembuh baik dah, Bang?" Siti Rahmah, "Iya. Saya sakit berapa tahun sih dah?" 16 tahun, Bang. "Sebelum ini saya sehat berapa tahun?" "Ya kira-kira 60 tahun, Bang." "Nah, coba ente banding-bandingin, Rahmah. Saya dikasih sehat 60 tahun, dikasih sakit 16 tahun. Sudah nggak sabar mau doa kepada Allah minta sembuh. Saya malu kepada Allah. Diuji dengan yang luar biasa seperti ini, tidak mengganggu stabilitas kehambaannya. Dia tetap menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kunci menghadapi kesulitan itu apa? Allah jelaskan dalam satu ayat, "Wa basyiris sabirin alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Gembirakan orang-orang yang sabar. Siapa mereka itu? Yang apabila mendapat musibah mereka kembali kepada keyakinan dasar, segalanya dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah. Ini konsepsi dasar dari sikap muslim dalam menghadapi berbagai kesulitan. Segalanya dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Kalau ini sudah kondisi dasarnya, maka kita akan lapang menghadapi kenyataan bagaimanapun pahitnya. Apakah itu namanya miskin, apakah itu namanya sakit, bahkan maut sekalipun. Segalanya dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Ini sikap hidup, bukan sekedar ucapan. Kita kadang-kadang menjadikannya sebagai ucapan. Mulutnya sih nggak berhenti, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi nangisnya terus gerung-gerungan. Bukan itu, ini kesadaran moral. Kalau segalanya dari Allah, segalanya kembali kepada Allah, kan sebenarnya cuma nunggu giliran. Hari ini saya nyembayangin dia, entah hari apa saya disembayangin orang. Hari ini saya antar dia ke kubur, entah hari apa orang nganterin saya ke kubur. Hari ini saya tahlilkan dia, entah nanti kapan orang tahlilkan saya. Segalanya dari Allah, segalanya akan kembali juga kepada Allah. Oleh sebab itu saudara-saudara, kesulitan bukan untuk ditakuti. Kesulitan justru untuk diatasi, dicarikan jalan keluarnya. Dan tidak ada orang yang tidak pernah mendapat kesulitan. Tidak ada. Semakin tinggi status sosial, semakin tinggi kualitas keimanan, semakin besar juga tingkat kesulitan. Hanya saja bagaimana cara kita mengatasinya. Dan Al-Quran menyatakan, "Inna ma'al usri yusra." Di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Roda itu berputar. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Ingatlah kepada Allah di waktu kamu senang, supaya Allah ingat kepada kamu di waktu kamu susah. Kalau waktu senang kita ingat kepada Allah, kita susah, Allah tidak akan meninggalkan kita. Tapi kalau waktu senang kita jauh dari Allah, sujud tidak sempat, dengan masjid jauh, ketika senang kita lupakan Allah. Nanti begitu kita susah, Allah lupakan kita. Dan itu menyakitkan.
Oleh karena itu orang-orang tua kita dulu bilang, kalau lagi sehat ingat-ingat lu bakal sakit nanti. Kalau lagi kaya ingat-ingat satu saat kita bakal jatuh miskin. Bahkan kalau lagi muda ingat-ingat kita bakal tua. Dan yang terpenting kalau lagi hidup ingat-ingat kita bakal mati. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang kedua yang merupakan perbendaharaan surga, menyembunyikan musibah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Hal ketiga yang merupakan perbendaharaan surga adalah wasilatur rahmi. Orang yang suka bersilaturahmi. Sebagaimana yang kita maklum bahwa manusia adalah makhluk yang disebut zon politika. Makhluk sosial yang tidak mungkin hidup sendiri-sendiri. Betapa dan siapapun kita memerlukan orang lain. Bodoh betul manusia kalau tinggal di tengah masyarakat tapi tidak mau bermasyarakat. Merasa hebat sendiri, pintar sendiri, gagah sendiri, kaya sendiri. Mungkin kalau mati juga ngubur sendiri. Jangankan kita di sini, di sorga saja Nabi Adam waktu sendirian bengong melulu, mondar mandir. Allah tegur dalam sepi dam. Ya ini kalau bahasa saya. Iya Tuhan, sepi ini nggak ada coret-coretan pisan ini. Diciptakan Siti Hawa baru anteng Nabi Adam. Itu di surga. Cobalah. Umpamanya saudara tinggal di Jakarta nih. Kayak bener. Apaan aja di Jakarta punya saudara dah. Jembatan Semanggi ambil. Monas buntel bawa pulang. Hotel-hotel ambil semua. Cuman tinggal di Jakarta sendirian, apa enaknya? Betapa dan siapapun kita perlu orang lain. Tidak ada seorang pun yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendiri-sendiri. Nah, Islam telah menyelamatkan manusia dari ras diskriminasi. Mengikat manusia dengan persaudaraan yang berlandaskan kepada akidah. Karena itu dianjurkan bersilaturahmi. Bahkan Nabi menyatakan, man arada ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang kepengen diluaskan rezekinya dan dipanjangkan usianya, banyaklah ia bersilaturahmi. Siapa yang kepengen dimudahkan rezekinya, hendaknya ia banyak bersilaturahmi. Kalau banyak teman, kesulitan kan paling tidak ada tempat cerita. Udah susah, sendirian kita pikirin diri, nggak ada tempat tukar pikiran. Cepet banget sama bengek. Dilawan sendiri. Nah, secara makro kita bisa berkata, tidak mungkin ada kemenangan kalau tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan kalau tidak ada kesatuan dan persatuan. Tidak mungkin ada kesatuan dan persatuan tanpa semangat silaturahmi. Kalau umat Islam mau menang, dia harus kuat. Kalau umat Islam mau kuat, dia harus bersatu. Kalau umat Islam mau bersatu, dia harus membudayakan silaturahmi ini. Bahkan sampai-sampai kata Nabi, kalau bisa cari nilai tambah. Apa? Silman qata'ak. Bersilaturahmilah kau kepada orang yang marah denganmu. Masya Allah, indahnya ajaran agama kita. Orang yang marah pun kepada kita, kata Nabi, kalau bisa bersilaturahmilah kepadanya, kepada orang yang marah itu. Di situ nilai tambah. Cuman jujur nih hadis, ngucapinnya gampang, ngamalinnya yang berat banget. Orang marah sama kita disuruh silaturahmi, ada apa malu? Lu marah, ada gua marahan lagi. Tunggu pikirin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Tapi ini yang diajarkan, bahkan ini yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Bagaimana begitu mudah, misalnya satu saat Abu Jahal ini ngatur strategi bagaimana bikin Muhammad celaka. Dia gali lubang di depan tempat tidurnya. Dia tutupin daun korma. Terus dia panggil seseorang, ke sini. Kasih tahu Muhammad, pamannya sakit keras, minta ditengokin. Berangkat orang ini ke sana. Muhammad, labbaik. Pamanmu sakit keras, dia minta ditengokin. Baik, saya akan datang menjenguk beliau.
Berangkatlah Nabi ke rumah Abu Jahal tanpa prasangka apapun. Abu Jahal udah pasang setil, selimut 3 rangkap setengah dipakai, persis kayak orang meriang. Tapi sembari ngintip dari balik selimut, begitu Muhammad buka pintu, nah masuk perangkap nih. Muhammad jalan menuju tempat pembaringan. Makin lama makin dekat, makin lama makin dekat, makin dekat ke lubang yang dipasang oleh Abu Jahal itu. Dalam hati Abu Jahal, terus dah jatuh, mampus dah lo ini. Mampus lo hari ini nih. Apa yang terjadi? Malaikat Jibril datang. Muhammad, pamanmu cuma pura-pura sakit. Di depan tempat tidurnya ada lubang perangkap supaya kamu jatuh ke situ. Sudah, kamu pulang. Balik kanan Nabi. Sudah hampir jatuh ke lubang, balik kanan, pulang. Bayangin kecewanya Abu Jahal. Muhammad dikit lagi, Muhammad dikit lagi. Enggak paman, saya pulang aja. Emosi bangun dari tempat tidur, enggak sadar kalau lagi pura-pura sakit. Lompat ngejar Nabi, dia lupa dengan lubang yang dia gali. Usrak, nyemplung sendiri ke dalam lubang. Nabi terus berlalu. Ini terjadi keanehan. Jatuh ke lubang yang dia gali itu sebenarnya nggak terlalu dalam ya, antara 3-4 meteran lah. Tolong saya jatuh ke lubang ini. Datanglah pelayan-pelayannya itu. Angkat saya dari sini. Oh, yang ngulurin tambang. Satu gulung belum juga nyampe itu tambah. Kurang beli lagi ke warung. Sambung ulur lagi, nggak juga bisa sampai. Wah, ini kerjaan Muhammad ini. Tolong siapa salah seorang kamu ke rumah Muhammad, kasih tahu encangnya kecebur. Minta ditolongin. Sampaikan kepada Rasul. Kenapa? Pamanmu jatuh ke lubang, Muhammad minta tolong diangkatin. Tambang udah nyambung-nyambung nggak nyampe juga. Ya, nanti saya datang, saya tolong. Coba. Nyata-nyata orang berniat jahat mau mencelakakan dia. Datang dia menolong. Ini yang disebut air tuba dibalas air susu ya ini. Bukan sebaliknya. Air tuba dibalas air susu. Paman, kecebur ya? Iya Muhammad, tolong ini. Pegang tangan saya. Nabi ulurkan tangannya. Nyampe. Dipegang oleh Abu Jahal. Diangkat ke atas. Sampai atas. Apa kata Abu Jahal? Sihirmu memang hebat Muhammad. Udah ditolongin dikata sihir. Yang enak kita kemplang kan itu orang begitu. Urusan apa? Tapi inilah akhlak. Kalau bisa kamu bersilaturahmilah dengan orang yang marah kepadamu sekalipun. Orang marah kita tetap baik. So, kalau kita berbuat baik sama orang yang memang baik, rasanya sih biasa-biasa aja. Orang baik kita baik lagi, ya draw aja, belum ada nilai tambah di situ. Baru ada nilai tambah kalau kita bisa berbuat baik kepada orang yang nyakitin kita. Itu namanya kita setingkat di atas dia. Dia sakitin kita, kita berbuat baik sama dia. Dia pelit sama kita, kita baik sama dia. Dia marahin kita, kita deketin dia. Di situ kita punya nilai tambah. Jadi siapa yang ingin diluaskan rezekinya kata Nabi dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia banyak-banyak bersilaturahmi. Sederhana sebenarnya silaturahmi, tapi silaturahmi membangkitkan semangat kesatuan dan persatuan. Kesatuan dan persatuan melahirkan kekuatan. Dalam matematika 1 ditambah 1 pasti 2. Tapi di tengah masyarakat 1 orang takut ditambah 1 orang takut, hasilnya jadi 2 orang setengah berani. Kenapa setengah berani? Karena udah berdua. Tadi pan takut sendirian. Kalau dia kumpul turu-turu takutlah jadi berani. Kita yang lemah, kita yang tidak berdaya, kita yang miskin, kalau mau kompak bersatu, apa yang nggak bisa kita kerjain? Apalagi tinggal di kota besar, pilihan cuma 2. Bertahan atau minggir. Bertahan atau minggir. Untuk bisa bertahan harus mampu bersaing. Untuk mampu bersaing harus punya keahlian. Keahlian harus ditunjang dengan pendidikan, ditambah oleh kekompakan sebagai umat.
Udah miskin mencar mulu, orang injak kita. Orang nggak pandang urusan apa yang malu. Oleh karena itu silaturahmi pada hakikatnya merupakan ruh dari ukhuwah yang diajarkan oleh agama kita. Bagaimana Islam menyelamatkan masyarakat manusia dari ras diskriminasi, mengikat manusia, dan tidak ada persaudaraan yang lebih indah selain persaudaraan yang diikat dengan nilai-nilai akidah. Sepanjang orang di jalan Allah, itulah saudara kita. Keluar dia dari jalan Allah, selesailah persaudaraan sampai di situ. Karena itu, kalau ingin menyimpan sesuatu di surga, banyaklah bersilaturahmi. Datang ke rumah ini, datang ke rumah itu, dan lain sebagainya. Itu simpanan kita di akhirat nanti. Ini yang ketiga. Saudara-saudara, yang keempat, perbendaharaan surga itu apa? Wa qawlu la hawla wa la quwwata illa billah. Ucapan la hawla wa la quwwata illa billah. Ibadah kan ada yang berat, modalnya besar. Bangun masjid berat, modalnya besar. Bangun rumah sakit berat, modalnya besar. Ada ibadah yang berat tapi modalnya ringan. Misalnya puasa. Puasa itu berat, mengendalikan nafsu. Kalau sekedar nggak makan nggak minum sih enteng, mengendalikan nafsu. Itu jihad terbesar, tapi kan modalnya ringan, cuma niat saja. Ini ibadah berat, modalnya ringan. Ada ibadah yang ringan, modalnya juga enteng. Seperti termasuk ucapan la haula wa la quwwata illa billah. Tanpa sadar, la haula wa la quwwata illa billah. Nyelengin tuh di surga. Nyelengin, kita nggak terasa, nyelengin simpenan akhirat. La haula wa la quwwata illa billah. Nyimpan lagi. Kaget, la haula wa la quwwata illa billah, nyimpan lagi, banyak simpanan. Walaupun sebenarnya yang dimaksud di sini adalah kesadaran batin bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah. Itu intinya. Kita memulai pekerjaan disunahkan baca bismillah, kan begitu. Apa itu? Kesadaran moral. Bahwa ini saya bisa kerjakan. Saya kerjakan ini dengan menyebut nama Allah. Kenapa? Kalau Allah tidak memberikan daya dan kekuatan, mana mampu saya kerjakan ini. Maka saya kerjakan ini dengan menyebut nama Allah. Bismillah. Kesadaran moral. Manusia hanya wajib berusaha, tapi nggak pernah wajib berhasil. Banyak hal-hal yang kalau kita renungkan secara rasio nggak mungkin. Tapi jadi kenyataan. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali bagi Allah semata-mata. Kesadaran moral akan kelemahan dan keterbatasan makhluk bernama manusia. Kadang kita kagum dengan otak, tapi kita sering lupa sama yang bikin otak. Padahal bagaimanapun hebatnya otak, yang bikin otak pasti lebih hebat dari otak. Nggak percaya? Silahkan otak-otakan. Inilah kecenderungan. Kita kagum dengan pesawat-pesawat mutakhir, bukan main, besi gede banget terbang itu. Alangkah hebatnya. Lalu apa yang bikin otak tidak lebih hebat dari itu semua? Kita puji laut. Apa yang bikin laut tidak lebih hebat dari laut itu? La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah. Apa yang bisa kita lakukan kalau tidak karena daya dan kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada kita? Lahirlah sikap tawadu, rendah hati, tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong, sadar akan kelemahan dan keterbatasan diri sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu sisi ini ucapan yang berpahala, la haula, jadi wiridan. Pada sisi lain ini kesadaran moral, sikap mental, kesadaran batin bahwa yang punya daya dan kekuatan itu cuma Allah. Kita nggak pantas untuk sombong, sebab sombong itu pakaiannya Allah. Kita nggak sedang pakai pakaian Allah, kegedean. Dan makin kita renungi, makin terbentur. Apa sih yang bisa kita sombongin? Kita mau sombong apa? Kaya, pintar, itu kan semua relatif. Di atas langit masih ada langit lagi. Jadi oleh karenanya, marilah kita menyadari
Manusia hanya wajib berusaha, tapi tidak pernah wajib berhasil. Yang berusaha saja tidak wajib berhasil, apalagi yang tidak berusaha. Islam bukan agama orang pemalas yang selesai sholat lalu endelohom, enggelenggem ayem-ayem. Tapi Islam bukan agama orang sombong yang setelah berusaha lalu tidak memerlukan Allah. Kita bisa saja bikin proyeksi, tahun sekian kita bakal panen besar menurut perhitungan otak. Tapi ada kejadian lain. Apa? Tikus ngambek. Habis itu dimakanin tikus, panen gagal. Proyeksi rasional gagal oleh tikus-tikus yang ngambek itu. Bisa saja terjadi. Tahun depan kita panen besar, urung. Kenapa? Musim panas panjang. Dan sekarang ini koran-koran bikin berita musim mengalami penyelewengan. Bukan cuma manusia yang nyeleweng sekarang ini. Musim pakai nyeleweng. Mestinya kan musim hujan udah selesai, masih hujan-hujan juga. Musim. Nah sekarang kita boleh bikin proyeksi, kita bakal panen besar. Tahu-tahu musim panas panjang, sawah retak, air kering. Cari teknokrat yang paling botak, suruh pendekin tuh musim panas. La haula wa la quwata illa billah. Inilah kesadaran moral. Saudara, saya teringat satu saat ada seorang konglomerat. Umurnya ya kira-kira 70-an. Satu saat dia ditanya oleh wartawan, "Pak, umur Bapak berapa sih?" "Ya paling 10 tahun." 10 tahun? 10 tahun? Anak Bapak berapa orang? Satu. Satu saja? Satu. Harta Bapak berapa? Ya paling-paling bangsa 7 juta kali. 7 juta? Iya. Pak, kenapa Bapak bohongi saya? Bapak punya buku biografi. Koran-koran, majalah-majalah banyak memuat cerita riwayat hidup Bapak. Saya tahu umur Bapak 70. Kenapa bilang cuma 7 tahun? Saya tahu anak Bapak 8. Kenapa cuma bilang 1? Saya tahu harta Bapak miliaran, mungkin triliunan. Pabrik di mana-mana, bank di mana-mana. Kenapa bilang uang Bapak cuma 7 juta? Nah, kata si konglomerat tadi, kamu benar nak, kamu benar. Umur saya kalau jumlahnya memang 70 nak. Cuman ingat-ingat saya, baru 7 tahun terakhir ini saya sujud. Baru 7 tahun terakhir ini saya berusaha dekat dengan Allah. Saya laksanakan perintahnya, saya jauhi larangannya. 7 tahun inilah rasanya yang ada nilainya di hadapan Allah. Yang 63 tahun matong, kelabu, kelem umur gue. Habis untuk maksiat, untuk munkarat. Maka ketika ditanya tadi, umur saya 7 tahun itu. Oh begitu Pak. Oh iya. Lalu anak Pak. Anak Bapak kan 8. Kenapa bilang cuma 1? Nah, kalau jumlah hitungannya memang anak saya 8. Tapi dari 8 orang ini rasanya cuma 1 nih yang bakal jadi buah hati, belahan jantung, pelanjut cerita, penerus sejarah, bakal jadi anak soleh yang akan mendoakan saya. Cuman 1 rasanya anak saya ini yang bakal jadi buah hati saya, besar-besaran saya, yang akan mendoakan di kubur saya, yang akan mendoakan di akhirat saya. Yang 7 orang mana? Masya Allah, yang 1 tenggeng, yang 1 nyekek botol ngolo, yang 1 nggak karu-karuan. Makanya saya bilang 1 anak saya yang akan bisa mendoakan saya. Oh begitu Pak. Iya. Nah harta Pak, harta Bapak kan triliunan. Pabrik Bapak di mana-mana. Uang Bapak hampir di tiap bank-bank besar. Kenapa bilang cuma 7 juta? Betul kau nak. Harta saya kalau jumlahnya memang miliaran, triliunan mungkin. Tapi yang saya ingat baru 7 juta tuh yang saya belanjakan di jalan Allah. Saya nyumbang masjid, saya santuni yatim piatu, saya bantu pembangunan pesantren, saya bantu pembangunan rumah sakit Islam. Itu yang akan saya bawa pulang ke akhirat, yang 7 juta itu. Yang triliunan itu nanti akan diperebutkan oleh anak-anak saya sebagai waris saya. Jadi harta saya 7 juta itu yang bakal nemenin saya di akhirat, yang akan saya bawa pulang jadi teman saya. Saudara-saudara kaum muslimin, jangan-jangan orang tua itu adalah kita ini. Jangan-jangan
Kita-kita ini adalah orang tua itu. Jangan-jangan itu potret dari diri kita masing-masing. Dari sekian umur yang diberikan Allah, berapa tahun yang ada nilainya di hadapan Allah? Dari sekian anak-anak yang merupakan amanah, berapa yang akan mendoakan kita sebagai orang tuanya menjadi anak soleh? Dari sekian banyak harta yang diberikan Allah, berapa yang akan kita bawa pulang menghadapnya nanti, yang kita belanjakan di jalan Allah? Ini sebuah potret kehidupan. Karena itu kita kembali kepada la haula wa la quwwata illa billah. Kita wajib berusaha, kita wajib berikhtiar. Selebihnya segala daya dan kekuatan hanya milik Allah saja semata-mata. Satu kesadaran batin dari setiap pribadi muslim. Setelah ia berusaha dan berikhtiar, ia menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi satu sisi ini merupakan wiridan ucapan yang mengandung pahala. Pada sisi lain ini merupakan sikap batin dari seorang muslim di dalam ia menghadapi realitas kehidupan ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kalau ini kita jadikan satu basis kehidupan, maka ini akan menyelamatkan manusia dari kemungkinan tergelincir menjadi orang yang lupa diri dan lupa darat. Sebab itu Imamul Ghazali berpesan, jadidis safinah fa innal bahra amiq wa khuziz zad fa inna safara ba'id wa khaffifil hamla fa innal hamla sadid. Perbarui selalu kapalmu karena lautan sangat dalam. Bawa bekal yang banyak karena perjalanan ini sangat jauh. Ringankan beban karena kebanyakan beban akan menyakitkan. Alangkah indah kalimat ini, alangkah dalam makna yang terkandung di sana. Perbarui selalu kapalmu karena lautan sangat dalam. Apa artinya ini? Jaga mentalmu baik-baik. Pelihara imanmu baik-baik karena hidup penuh cobaan seperti lautan. Kita kalau berlayar di lautan kan kadang-kadang tenang, angin bertiup sepoi-sepoi basah. Jika malam datang, bintang gemintang bertabur menghias cakrawala. Rembulan memantulkan sinarnya dengan indah. Dalam keadaan begitu berlayar enak. Tapi lain saat ombak menggunung, halilintar menyambar, angin topan bertiup. Berapa banyak sudah saudara-saudara kita yang tenggelam di lautan dunia tanpa sadar bahwa dia belum sampai kepada pantai yang akan dituju. Berapa banyak sudah saudara-saudara kita yang tenggelam di lautan dunia ini tanpa sempat bangkit lagi. Dia menyangka sudah sampai kepada tujuannya. Hati-hati kapal jangan sampai bocor karena lautan sangat dalam. Iman ini jaga baik-baik karena hidup penuh dengan ujian. Wa khuzizat fa inna safara ba'id. Bawa bekal yang banyak karena perjalanan sangat jauh. Saudara mau ke Bandung, bawa duit. Saudara mau ke Surabaya, banyakan lagi duitnya. Saudara mau ke Mekah, gepokan, iketan tuh duit nggak lembaran lagi. Makin jauh perjalanan, makin banyak bekal yang harus kita bawa. Kalau saudara dari Jakarta mau ke Surabaya, kagak bawa duit berangkat juga, itu sih bukan berani namanya, nekat. Sampai Surabaya belum tentu, sengsara di jalan udah pasti. Kenapa? Nggak bawa bekal berangkat. Sama juga kita nih, misalnya belum sempat sembahyang, mati. Waduh, berani banget orang. Belum punya bekal, mati. Sengsara di jalan. Atau bekal tidak cukup. Dari Jakarta saudara mau ke Surabaya, bawa duit 500 perak. Paling jauh Cikampek nyampenya itu. Paling jauh itu. Antara jauhnya perjalanan dengan bekal yang saudara bawa tidak seimbang. Hidup ini perjalanan panjang. A walking tour. Dimulai dari alam arwah. Sebelum jasad diciptakan, roh diciptakan lebih dulu. Dari situ pindah ke alam rahim. Dari alam rahim pindah ke alam dunia. Dari alam dunia pindah ke alam barzah. Baru menuju akhirat. Satu perjalanan panjang. Kalau bekal tidak bawa, sengsara di jalan. Bawa bekal yang banyak karena perjalanan ini sangat jauh. Wa khaffifil hamla, ringankan beban karena beban itu cuma akan menyulitkan. Kalau bekal itu sih keperluan, tapi beban nggak kita perluin, coba ngeberat-ngeberatin.
Apa ini beban? Dosa. Kecurangan, kebatilan, kezoliman, ketidakadilan, kesewenang-wenangan. Itu akan jadi beban kita di akhirat. Alangkah celakanya, perjalanan panjang, bekal tidak bawa, beban kelewat banyak, alamat sengsara di jalan. Pahala tidak ada, dosa berlipat ganda. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kalau kita rangkum nasihat Al-Ghazali dengan kisah si konglomerat tadi, kita akan mengambil kesimpulan. Pertama, bekal terbaik dalam menghadapi gejolak kehidupan ini tidak lain adalah iman. Yang kedua, pahala dan dosa. Dua hal kontroversial. Pahala adalah bekal, dosa adalah beban. Tapi kita sekarang kan tidak begitu terangsang kepada yang abstrak. Orang berlomba mencari yang konkret-konkret saja, yang real. Kalau memang dosa, benjol dong, kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Persis orang Yahudi dulu. Orang Yahudi itu kan pernah minta kepada Nabi Musa, "Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah." Musa, kami nggak bakal mau beriman kepada Allah kalau belum kami lihat Allah ada nongkrong di depan kami. Kalau memang Tuhan ada, taruh dong di depan kami. Mau yang konkret-konkret saja. Kalau memang dosa, benjol dong. Kalau memang pahala, berasa dong. Orang terangsang kepada yang real, yang konkret-konkret saja. Karena itu, untuk mengejar dosa, orang mau bayar. Tapi untuk mengejar pahala, walaupun tidak bayar, orang segan. Ini yang dikatakan oleh Nabi, kamu mengharapkan ke surga, tapi kamu berat melaksanakan sesuatu yang bisa membawa kamu ke surga. Kamu ingin jauh dari neraka, tapi tiap saat kamu lakukan perbuatan-perbuatan yang justru menjerumuskan kamu ke neraka. Idda'aitum an-najata minan nar wa ramaitum fiha anfusakum. Kamu ingin selamat dari neraka, tapi kamu lemparkan diri kamu ke neraka. Kamu ingin masuk surga, tapi berat sekali kamu melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyampaikan kamu di surga. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi hal keempat yang merupakan perbendaharaan surga adalah la haula wa la quwwata illa billah. Satu sisi ini merupakan ucapan yang memperberat timbangan akhirat. Pada sisi lain ini merupakan sikap hidup seorang muslim. Kesadaran batin yang sangat dalam bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah. Dan itu kita simbolkan pada saat memulai pekerjaan dengan Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Satu kesadaran moral, saya hanya bisa melakukan ini karena diberikan daya dan kekuatan oleh Allah. Lahirlah sikap tawadu, rendah hati, tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong. Saudara-saudara, sampai sini dulu jumpa kita kali ini. Semoga 4 perbendaharaan surga ini dapat kita lakukan, yang kelak akan merupakan bekal kita di kemudian hari. Dari penganut setiap agama untuk berpendapat bahwa hanya agamanya sajalah satu-satunya agama yang benar. Keyakinan seperti ini wajar. Keyakinan seperti ini normal, biasa, dan memang seharusnya. Tetapi keyakinan seperti ini pun bukan merupakan satu keyakinan yang harus ditudingkan keluar, tetapi lebih banyak ditujukan ke dalam, dengan tujuan pertama untuk meningkatkan keimanan umat. Kalau seseorang sudah memiliki keyakinan bahwa hanya agamanya sajalah satu-satunya agama yang benar, saya yakin orang seperti itu akan konsekuen dalam kehidupan beragama. Tapi kalau dia berkeyakinan bahwa semua agama adalah benar, akhirnya ia akan berpendapat juga bahwa semua agama adalah sama. Kalau semua agama dipandangnya sebagai sama, maka tidak jadi soal benar baginya agama mana saja yang dianutnya. Kalau perlu agama diperlakukan seperti baju, bosan ganti, jenuh tukar,
dan begitu selanjutnya. Maka akan lahirlah sikap ngambang dalam kehidupan beragama. Yang kedua, keyakinan seperti ini lebih bersifat untuk menjaga orang dalam jangan sampai keluar, bukan untuk memaksakan orang luar untuk ke dalam. Agama adalah soal keyakinan, dan keyakinan tidak bisa dipaksakan. Keyakinan mungkin bisa ditekan, tapi satu hal yang jelas, keyakinan tidak mungkin bisa dipaksakan. Oleh karena itu, etika dakwah dalam Islam adalah bagaimana mengislamkan orang Islam, bukan mengislamkan orang di luar Islam. Sebab sejauh ini kewajiban para mubalik hanyalah untuk menyampaikan Islam dan bukan mengislamkan orang. Kalau kita telusuri sejarah, kita akan melihat kenyataan ini. Apakah Nabi Nuh misalnya tidak ingin agar putranya Kan'an jadi orang beriman saja? Ingin sekali Nabi Nuh itu. Atau apakah Nabi Ibrahim juga tidak ingin agar orang tuanya yang bernama Azar jadi orang beriman saja? Luar biasa keinginan Nabi Ibrahim. Atau pada contoh yang lebih dekat lagi, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai keinginan agar Abu Jahal dan Abu Lahab berdiri pada barisan orang yang beriman saja? Ingin sekali baginda Nabi. Kalau sejarah kemudian menceritakan kepada kita, Kan'an putra Nabi Nuh berdiri dalam barisan orang-orang kafir, Azar bapak Nabi Ibrahim malah menjadi produsen berhala, sedangkan Abu Jahal dan Abu Lahab habis-habisan menentang, menghalangi, memfitnah, bahkan berusaha menghancurkan perjuangan Nabi. Itu seluruhnya merupakan indikasi kita hanya wajib untuk menyampaikan Islam. Sedangkan seseorang akan Islam atau tidak, itu sepenuhnya berpulang kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau keyakinan ini kita tudingkan keluar, lalu berupaya menarik orang luar agama Islam ke dalam Islam, akan timbullah benturan-benturan. Inilah yang sering menjadi kenyataan di mana seseorang menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Timbullah hal-hal yang tidak kita inginkan. Timbullah singgungan-singgungan dan benturan-benturan yang tidak diharapkan, yang pada kesempatan ini akan kita bicarakan. Yang ketiga, keyakinan seperti ini untuk menumbuhkan fanatisme beragama. Kita semua maklum, orang kalau cinta kepada suku bagus, tapi fanatik kepada suku salah. Orang cinta kepada guru bagus, tapi fanatik kepada guru tidak benar. Soal guru dan suku kita harus objektif. Orang cinta kepada agama bagus, orang fanatik kepada agama merupakan bagian daripada kehidupan beragama. Fanatik dalam arti berpegang teguh, sebab hanya dengan watak seperti inilah setiap penganut suatu agama akan menjadi konsekuen dengan nilai dan ajaran agamanya masing-masing. Untuk mencegah terjadinya singgungan dan benturan-benturan dalam upaya menyebarkan agama, maka di negeri kita ini digalakkanlah 3 macam kerukunan yang dikenal sebagai tri kerukunan. Pertama, kerukunan antar umat seagama. Kedua, kerukunan antar umat beragama. Dan yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Mari kita lihat persoalannya lebih jauh lagi. Pertama, kerukunan antar umat seagama. Kita sama maklum bahwa Islam telah mengikat kita dengan akidah. Dari manapun seseorang datang, apapun saja warna kulitnya dan bahasa apapun yang dipakainya, kalau akidahnya sama, maka dia adalah saudara kita.
Lebih tegas ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memandang potonganmu. Allah subhanahu wa ta'ala juga tidak memandang hartamu. Yang Allah lihat, yang Allah nilai, yang Allah pandang tidak lain adalah hatimu dan amal perbuatanmu. Tentang wajah, tentang kulit, warna kulit, tentang suku, bangsa dan bahasa, Islam menganjurkan kita untuk objektif. Ini yang orang sering katakan, walaupun keluar dari dubur ayam, kalau memang telur, ambil. Keluarnya dari dubur ayam tapi telur, kenapa tidak diambil? Islam mengajarkan kita untuk objektif. Islam mengikat kita dengan akidah. Kita adalah satu umat yang satu, yang ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Kita adalah bagaikan satu tubuh. Apabila yang satu sakit, yang lain akan ikut merasakan sakit. Kita adalah bagaikan satu bangunan. Posisi dan komposisi boleh saling berbeda, tetapi satu sama lain harus saling memperkuat, harus saling asih dan asuh, jangan saling gasak, gesek dan gosok. Seorang muslim boleh saja dibungkus oleh baju tentara. Seorang muslim boleh saja dibungkus oleh baju polisi. Seorang muslim boleh dibungkus oleh baju pejabat, teknokrat, dokter, seniman, artis, pengusaha, pedagang, petani. Tapi baju apapun yang membungkus badannya, jiwa dan semangat Islamnya tidak boleh luntur oleh baju yang membungkus badannya itu. Lalu mampu menyusun kebersamaan untuk kemajuan dan kepentingan kita bersama. Soal perbedaan pendapat halal. Soal perbedaan pendapat wajar, kepala sama hitam pendapat tentu berbeda. Tapi marilah kita lapang dada untuk menerima perbedaan pendapat, mencoba memandang orang lain tidak cuma dari sudut kepentingan sendiri saja, tidak cuma dengan kacamata kita saja, tapi mampu melihatnya dalam konteks yang luas. Hanya dengan demikian kita akan menjadi arif, menjadi bijaksana di dalam memberikan penilaian dan tidak terjebak kepada sudut pandang kita sendiri saja. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sudah lewat masanya kita umat Islam berkotak-kotak karena hal-hal kecil yang tidak prinsip. Sudah lewat masanya kita bertengkar karena hal-hal kecil yang menyangkut soal-soal teknis. Sudah datang waktunya kita menyusun soft yang lebih lurus. Oleh karena tantangan-tantangan yang akan kita hadapi jauh lebih berat dari yang sudah kita lalui. Dan tentu orang yang tidak senang umat Islam bersatu masih banyak. Orang yang tidak senang umat Islam kompak masih gentayangan di mana-mana. Terang-terangan menghantam Islam jelas mereka tidak berani. Kenapa? Ada satu modal positif dari kita umat Islam, yaitu fanatisme agama. Artinya walaupun konsep agama tidak dilaksanakan, tapi kalau jihad dan berjuang untuk agama, dia mau berkorban nyawa. Ini merupakan modal yang positif. Maka orang ngerti betul, kalau Islam dihantam terang-terangan, yang paling goblok juga mesti marah. Mesti marah, mesti tersinggung, mesti terhina. Kalau agamanya dihantam terang-terangan, dia mesti bangkit. Maka untuk menghantam Islam, orang tentu masih menerapkan teorinya Slaughter-Gronye. Orang masih memakai taktik dan strateginya Dr. Van der Plas. Mau menghantam Islam, masuk ke dalam, bikin kacau Islam dari dalam. Tidak bisa assalamualaikum latihan, assalamualaikum, tidak bisa pakai sorban, pakai sorban. Bicara di tengah umat Islam seolah-olah untuk kepentingan dan membela umat Islam. Di belakangnya tidak lain tujuannya untuk menghancurkan Islam dari dalam. Maka kiai diadu dengan kiai,
ulama diadu dengan ulama, umat bertengkar dengan sesama umat karena perbedaan organisasi. Maka jadilah kita nasib umat Islam persis seperti jangkrik. Marilah kita menyadari bahwa perbedaan pendapat satu hal yang wajar. Seorang muslim boleh dibungkus oleh baju apapun saja, tapi jiwa dan semangat Islamnya tidak boleh luntur oleh baju yang membungkusnya. Islam adalah milik muslim. Apa dia jadi tentara, apa dia jadi polisi, apa dia jadi pejabat, apa dia jadi seniman, apa dia jadi teknokrat, apa dia jadi artis, jikalau dia muslim, maka Islam adalah miliknya. Harus wajib dijaga dan dibela secara bersama-sama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, jangan cuma bisa mempelajari dan membaca kitabnya Imam Syafi'i, tapi belajar jugalah akhlak dan etikanya Imam Syafi'i. Jangan hanya sekedar membaca dan mempelajari kitabnya Imam Abu Hanifah, tetapi belajar dan simak jugalah akhlak daripada Imam Abu Hanifah. Satu contoh yang ringan saja. Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Malik, tapi Imam Syafi'i tidak pernah menyalahkan Imam Malik. Ini yang saya maksud akhlak. Berbeda pendapat, tapi tidak saling tuding, tidak saling menyalahkan. Imam Abu Hanifah berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i, tapi Imam Abu Hanifah tidak pernah menyalahkan Imam Syafi'i. Bahkan ada satu riwayat, satu malam Imam Abu Hanifah ziarah ke makam Imam Syafi'i. Lalu beliau menginap di sekitar komplek itu. Ketika subuh beliau sholat menjadi imam dan beliau membaca doa kunut pada rakaat kedua. Selesai sholat, murid-murid beliau bertanya, "Ya Syekh, Tuan Imam, Tuan kan memfatwakan tidak pakai kunut." "Betul." "Kenapa sekarang Tuan sendiri pakai kunut?" Apa jawab Imam Syafi'i? Apa jawab Imam Abu Hanifah? Sederhana saja. Ihtiraman li Syafi'i. Saya menghormati pendapatnya, saya menghormati fatwanya daripada Imam Syafi'i ini. Berbeda pendapat tapi saling menghormati. Berbeda pendapat tapi tidak saling menyalahkan. Ini yang hilang sekarang. Kita baru beda pendapat sedikit aja kayaknya udah lakum dinukum. Maka perbedaan pendapat tidak lagi jadi rahmah, malah sering jadi bala. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering lihat di desa-desa terpencil ini terangkat ke permukaan. Yang satu usoli, yang satu enggak, pisah RW. Yang satu Jumatan azan sekali, yang satu 2 kali bikin masjid di samping masjid. Satu kunut, satu tidak, main asah bendo. Kalau hal seperti ini berkelanjutan, kita akan tertarung di kaki teman sendiri, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, dan kita sendiri yang akan menderita kerugian. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, marilah kita bina kerukunan antar umat seagama. Baju boleh berbeda, bendera boleh beraneka warna, kaos dan jaket boleh juga tidak sama. Tapi jikalau merasa muslim, jangan perbedaannya yang kita perbesar, tapi persamaannya yang kita cari. Hanyalah jikalau kita rukun, kompak, guyup dan bersatu, saya yakin kita akan bisa berbuat lebih banyak, baik untuk kepentingan agama, bangsa dan negara yang sama-sama kita cintai ini. Tapi jikalau kita berpecah belah, centang perenang, satu ke barat, satu ke timur, lain ke utara, satu lagi ke selatan, tidak ada persamaan persepsi, maka kita akan tertarung di kaki teman sendiri. Kita juga yang akan jadi lemah akibatnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, kerukunan antar umat seagama merupakan hal yang wajib kita laksanakan, agar dengan itu kita menjadi satu umat yang kuat untuk sanggup menjawab segala tantangan-tantangan dan problema-problema yang timbul,
untuk meningkatkan harkat dan martabat kehidupan umat beragama. Bahwa kita punya keyakinan Islam tinggi, tidak ada yang lebih tinggi lagi daripada Islam, itu benar. Yang salah kalau itu sekadar kita jadikan apologi, sekadar untuk teriak-teriak membanggakan diri tanpa kita mau melihat apa yang kenyataan di dalam kehidupan kita sebagai umat. Kita bangga berteriak al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi lagi daripada Islam. Kalau soal Islamnya jelas, tapi kalau sudah bicara soal umatnya, kita ini kayak orang main layangan. Layangannya tinggi kelik di mana-mana, yang mainin tetap aja di bawah. Padahal kita tidak ingin bernasib seperti orang main layang-layang. Layang-layangnya tinggi mengapung, sedangkan yang main layang-layang tidak pernah kemana-mana. Kita ingin seperti orang membuat pesawat, lalu ikut naik pesawat, terbang bersama pesawat itu. Kalau Islam memang agama yang tinggi, maka kita Muslim juga harus menjadi umat yang tinggi. Tinggi pendidikannya, tinggi ekonominya, tinggi kesadaran beragamanya, berbangsa dan bernegaranya, tinggi nilai etikanya, tinggi semangat jihadnya, dan begitulah selanjutnya. Bukan sekedar apologi dengan menyanyi-nyanyikan Islam sebagai agama yang tinggi, sementara kita berada di bawah. Untuk itu kita memerlukan kebersamaan, dan kebersamaan hanya akan muncul dengan kesadaran bahwa setiap kita merupakan bagian dari yang lain. Saudara yang jadi seniman, berjuanglah untuk Islam lewat karya seninya. Saudara yang pejabat, pergunakanlah jabatan itu untuk kepentingan agamanya, Islamnya, sebagaimana pejabat lain dari agama lain juga berbuat untuk kepentingan agamanya. Jangan kadang-kadang kalau sudah mau pensiun baru jihad. Walaupun terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali, tapi kan akan lebih baik lagi kalau tidak terlambat. Justru kalau mau berbuat untuk kepentingan agama, jangan nunggu sampai pensiun. Ini yang sering terjadi. Kalau sudah pensiun, tanda tangan udah kagak laku, memo udah nggak dihargain, pengaruh sudah nggak ada, baru mau jihad. Ngomongnya hebat, segala macamnya hebat. Kemarin kemana? Ya memang terlambat itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Tapi kan lebih baik lagi kalau tidak terlambat. Dan kenapa takut berbuat untuk Islam? Karena orang lain, pejabat lain pun dari agama lain berbuat untuk kepentingan agamanya. Sama-sama berbuat. Yang artis berjuanglah untuk Islam lewat kemampuannya. Yang teknokrat berjuanglah untuk Islam dengan teknologinya. Dan begitulah selanjutnya. Jikalau setiap kita berpikir bagaimana kita menghidupkan nilai-nilai Islam ini, saya yakin dengan kebersamaan, maka nilai-nilai Islam akan lebih berkibar dan berkobar di bumi pertiwi yang kita cintai ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, mari kita bina dan kita tingkatkan kerukunan antar umat seagama. Perbedaan pendapat jangan menyebabkan kita saling bergontokan, tapi saling menghormati, saling menghargai. Ketegangan-ketegangan yang ada jangan kita tambahkan lagi. Bahkan persamaannya lah yang harus kita cari, dan bukan perbedaannya yang kita besar-besarkan. Mari kembali kepada kesadaran Islam telah mengikat kita dengan tali akidah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, kepada Islam ini, kepada Al-Quran ini, dan jangan kamu berpecah belah, jangan kamu bercerai-berai. Quran tidak melarang kita berbeda pendapat, hadis tidak melarang kita berbeda pendapat. Baik Quran maupun hadis sama-sama melarang kita berpecah belah. Di dalam satu hadis Nabi memberikan peringatan tegas sekali. Isnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah. Ada dua golongan manusia
yang di hari kiamat nanti tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua macam manusia di akhirat nanti didiemin aja, nggak diaru-aruin, dipanteng, nggak diendain. Bukan main, saudara-saudara. Jangankan di akhirat, di dunia ini aja ya, kalau kita didiemin aja sama orang tua kita, bingung. Didiemin aja sama mertua, bingung. Bingung. Ini orang tua maunya apa, Bu? Ya kalau salah ditegur, kalau perlu diadili, diadili. Ini nggak didiemin aja, bingung. Apalagi itu di dunia, apalagi di akhirat. Sedangkan di akhirat nanti kan orang kan tumben ke akhirat kan. Belum pernah ada sebelumnya yang ke sana. Sudah ke akhirat baru pertama kali. Untuk seterusnya sampai sana nggak ada yang ngaruin, didiemin aja. Ya Allah, alangkah malangnya. Siapa mereka itu? Pertama kata Nabi, orang yang didiamkan saja oleh Allah itu qati'ur rahim, orang yang suka memutuskan silaturahmi, orang yang suka marah-marahan. Sakit palanya kalau nggak marahan sama orang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini kan simbol orang yang nggak mau rukun, orang yang nggak mau bersatu, merasa hebat kalau bisa ngantem orang lain, walaupun dia sendiri sebenarnya barangkali tidak lebih baik dari yang dihantamnya. Sebab biasanya maling ayam merasa hebat kalau berhadapan dengan maling kambing. Itu biasa. Dia nggak merasa bahwa dia nyolong ayam. Gua si ayam nggak apa-apa kecil, no, kambing no. Maling kambing akan merasa dirinya benar kalau berhadapan dengan maling kebo. Jadi kalau kita melihat kesalahan orang lain, kita sering lupa dengan kesalahan yang kita lakukan. Disinilah rahasia Nabi berpesan, tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang-orang yang kekurangan dirinya, aib dirinya menyebabkan dia cukup sibuk untuk tidak mengorek-ngorek aib dan kekurangan pada diri orang lain. Beruntung orang yang aib dirinya, kekurangan dirinya menyebabkan dia sibuk sampai tidak sempat mencari-cari kekurangan pada diri orang lain. Tapi celaka benar orang yang terlalu sibuk mencari dan mengorek aib dan kekurangan orang lain sampai dia lupa kepada aib dan kekurangan dirinya sendiri. Jadi manusia pertama yang nanti tidak akan diopeni oleh Allah, orang yang suka memutuskan silaturahmi. Kadang-kadang kalau sudah marah pakai grup-grupan, grup-grupan ngebon, ngundang ngajak orang lain, marahan yuk, marahan. Ini marahan pakai ngajak orang. Yang kedua, jarusu, tetangga yang jahat dengan tetangganya. Saudara, tidak ada kemenangan tanpa kekuatan. Tidak ada kekuatan tanpa kesatuan. Tidak ada kesatuan tanpa silaturahmi. Sebab itu konsep silaturahmi dalam Islam merupakan bagian pokok daripada ajaran agama Islam. Hanya dengan silaturahmi kita akan bersatu. Hanya dengan persatuan akan timbul kekuatan, dan hanya dengan kekuatan kita bisa meraih kemenangan. Tanpa kekuatan, kemenangan sebuah mimpi. Tanpa kesatuan, kekuatan tidak akan pernah lahir. Dan tanpa silaturahmi, kesatuan tidak akan pernah terwujud. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Kita memaklumi bahwa kita bangsa Indonesia adalah satu bangsa yang sangat majemuk. Ribuan pulau, segala macam warna kulit, suku bangsa dan bahasa merupakan cerminan dari wajah Republik Indonesia ini. Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara sesungguhnya dapat menjadi bumi yang subur bagi tumbuh dan berkembangnya setiap agama yang sah dan diakui di Republik Indonesia ini. Islam
sesuai dengan namanya berarti damai, aman dan tentram. Sejarah menjelaskan kepada kita, belum pernah Islam ini dikembangkan dengan ujung pedang. Belum pernah Islam ini dikembangkan dengan kekuatan materi. Selamanya Islam berkembang dengan nilai-nilai moral dan al-akhlakul karimah. Kalaupun pernah terjadi perang dalam Islam, maka perang itu sendiri sesungguhnya bukan untuk memaksakan keyakinan, karena keyakinan sungguh tidak bisa dipaksakan. Perang yang timbul dalam Islam sesungguhnya tidak lebih daripada upaya untuk menjaga dan mempertahankan keyakinan dari hinaan, cemoohan, dan dari tekanan-tekanan yang muncul pada ketika itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Namun pada prinsipnya, di negara-negara manapun di dunia ini, apabila umat Islam mayoritas, maka orang-orang luar Islam bisa hidup dengan tenang, aman dan damai. Begitulah kenyataan. Jika dia kecil umat Islam ini, maka dia bisa menjaga diri. Dan jika dia besar, maka dia bisa mengayomi. Kecilnya bisa menjaga diri, besarnya bisa melindungi. Sebaliknya, kalau kecilnya saja sudah kurang ajar, apalagi gedenya, bajingan. Lah orang kalau kecil saja belagu-lagu, apalagi udah gedenya, kan logika begitu. Masih kecil udah berani kurang ajar, apalagi gedenya yang kereng itu. Itu logika mengajarkan begitu. Dimanapun saja umat Islam itu, kalau dia berjumlah sedikit, dia bisa jaga diri. Tapi kalau dia berjumlah besar, dia bisa melindungi. Contohlah misalnya Saudi Arabia, negara Islam, orang luar Islam yang tinggal di luar Mekah, Madinah, dia tinggal di Taif, di Yanbu, di Dhahran, di Jeddah, orang-orang kafir ini hidup dengan tenang, aman, damai, dilindungi undang-undang. Begitu di Mesir, begitu di Malaysia, begitu di Republik Indonesia, dimanapun saja kalau umat Islam golong. Tetapi kadang-kadang sejarah juga yang menceritakan bahwa kalau kebetulan umat Islam minoritas, nasib mereka menyedihkan, ironi, memilukan, kadang-kadang memalukan. Ini juga merupakan kenyataan daripada sejarah. Oleh sebab itu, untuk mengatur lalu lintas kehidupan beragama, program kerukunan antar umat beragama itu harus berjalan. Saling menghormati, saling menghargai. Tapi jangan menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Sebab kalau sudah upaya menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama, maka akan timbullah singgungan-singgungan yang sungguh sangat tidak kita harapkan. Maka para ustadz, para kiai misalnya tidak boleh membawa-bawa Quran masuk ke rumah-rumah orang lain agama untuk menyebarkan Islam ini. Sebaliknya orang lain dari agama lain juga tidak boleh masuk ke rumah-rumah orang Islam. Hormatilah orang yang sudah beragama. Jangan penganut suatu agama dijadikan sasaran bagi pengembangan agama lainnya. Bahwa setiap kita berkeyakinan semua orang di luar kita adalah tidak benar, wajar. Bahwa kita berpendapat bahwa semua orang di luar kita adalah kafir, pantas. Bahwa kita berkeyakinan bahwa semua orang di luar agama kita tidak ada jaminan masuk surga, wajar. Tapi keyakinan itu harus ditujukan ke dalam, jangan keluar. Kalau sudah keluar, muslim berkeyakinan seperti itu, orang lain dari agama lain berkeyakinan seperti itu, akan terjadilah benturan-benturan di mana kita menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Akan timbullah hal-hal yang tidak kita harapkan. Maka toleransi, menjaga kerukunan antar umat beragama ini pun harus ada batas-batasnya. Maka yang diprogramkan betul kerukunan antar umat beragama, bukan kerukunan agama.
Agama jelas berbeda, tidak bisa dirukun-rukunkan. Umatnya silahkan. Artinya hal-hal yang menyangkut bidang muamalah, bidang sosial, mari kerjasama. Bangun jalan umum, mari sama-sama. Jaga keamanan bersama, mari sama-sama. Tapi kalau sudah menyangkut akidah, keyakinan, ubudiyah, kembali kepada prinsip yang diajarkan oleh agama masing-masing. Bukankah satu saat Quraisy saking putus asanya pernah mengajak damai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sudahlah Muhammad, ini marah-marahan capek juga rasanya nih. Kita baik-baikan aja yuk. Maksudnya bagaimana? Oke deh, sekarang kami menyembah Tuhan kamu, Allah. Besok tapinya gantian, kamu ikut menyembah Tuhan saya, Tuhan kami. Lata, Uzza, Manat, Hubal, itu berhala-berhala di sekeliling Ka'bah. Join, kerjasama, toleransi. Toleransi model ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun." Satu nas yang jelas. Muhammad, katakan kepada mereka, orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, kamu pun tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ditutup dengan satu komitmen, satu statement resmi bahwa bagimu agamamu, bagiku agamaku. Artinya agama ada kaplingnya. Jangan lalu dengan dalih toleransi, menjaga kerukunan, lalu yang dirukun-rukunkan agama yang jelas berbeda itu. Wah, jangan fanatik. Bagaimana musimnya aja. Bagaimana musimnya saja. Lalu semua agama dicampur adukkan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau soal menghormati orang yang berbeda agama, Islam paling hebat. Begini, orang kafir itu kan ada dua macam. Ada yang disebut kafir zimmi, ada yang dinamakan kafir harbi. Nah, kafir harbi ini semua orang di luar Islam yang kurang ajar kepada umat Islam. Jelas nantang, jelas mengganggu, jelas menghambat. Kafir harbi, halal darahnya. Yang kedua kafir zimmi, ini orang di luar Islam yang hidup berdampingan dengan umat Islam, saling menghormati, saling menghargai. Terhadap orang kafir seperti ini, Nabi pernah memberikan pesan, man aza zimmiyan faqad azani. Siapa yang coba menyakiti orang zimmi, orang kafir yang mau hidup damai dengan umat Islam, itu sama saja dengan menyakiti aku, kata Nabi. Dan siapa yang menjadi menyakiti aku, akulah lawannya di hari kiamat nanti. Artinya hormati. Pernah juga Rasul sedang duduk dengan para sahabat, ada sekelompok orang berangkat mengantar mengusung jenazah, hendak mengubur jenazah. Serta merta Nabi berdiri memberikan penghormatan kepada jenazah yang lewat itu. Setelah jenazah lewat, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, iya, yang lewat tadi itu jenazah orang Yahudi, kenapa kita berdiri menghormatinya?" Jenazah Yahudi. Yahudi ya Rasul. Orang bukan sih? Ya orang, kalau orang mah. Cuman Yahudi. Hormati, kata Nabi. Yang dihormati orangnya, bukan keyakinan. Sudah mati pun dihormati. Konon lagi masih hidup. Tapi jangan lupa, menghormati manusianya tidak sama dengan menghormati agamanya. Jadi oleh sebab itu, dengan dalih apapun, marilah kita bersama-sama berusaha mengekang diri, menjaga kerukunan antar umat beragama. Jangan menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Membangun tempat-tempat peribadatan sesuailah dengan kebutuhan umat. Artinya kalau umat Islam di satu kampung cuma 3 orang, tidak usah bangun masjid di kampung itu, mubazir. Yang penting bangun saja, jamaah kan bisa ngebon dari tempat lain. Tidak perlu
Muslimnya cuma 3 orang di kampung itu umpamanya, lalu bangun masjid. Tanda tangan orang lain dipalsukan, disuruh ngaku-ngaku Islam atau di-Islam-Islamkan supaya masjid bisa berdiri. Ya tidak benar. Sebagaimanapun juga tidak perlu orang Kristen cuma bertiga di satu kampung lalu bangun gereja di kampung itu. Kan mubazir. Oh, enggak apa-apa, nanti jamaah ngebon dari tempat lain. Akan terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan, timbul reaksi. Kalau sudah timbul reaksi tentu tidak bisa disalahkan, karena memang hal-hal yang seperti itu akan berkembang dan sangat peka sekali. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, kalau bicara soal toleransi, bicara soal damai, bicara soal kerukunan antar umat beragama, Muslim bukan teroris. Muslim bukan umat yang sadis. Muslim bukan umat yang suka cari gara-gara. Muslim sesuai dengan namanya adalah umat yang harus menebarkan rahmah kepada seluruh penjuru alam, kepada lingkungan di mana dia hidup. Tapi Muslim walaupun bukan orang yang suka mencari-cari musuh, bukan orang yang suka lari kalau ketemu musuh. Musuh jangan dicari, ketemu jangan lari. Ini prinsip. Keyakinan tidak bisa dipaksakan, tapi keyakinan juga jangan diganggu-gugat. Untuk sesuatu yang bernama keyakinan ini, orang akan memandang enteng segala resiko. Kalau ia disinggung orang, jangankan cuma sekedar harta, waktu, tenaga, pikiran, bahkan nyawa satu-satunya yang paling berharga itu pun menjadi murah kalau untuk satu keyakinan. Dan ini bukan cuma milik Muslim, milik keyakinan setiap penganut suatu agama. Rela mati, rela korban nyawa, jiwa untuk kepentingan agamanya. Sehingga kalau terjadi singgungan-singgungan, maka akan timbul keresahan sosial yang dampaknya akan sangat berbahaya. Oleh sebab itulah kita wajib menjaga diri. Tidak beremosi untuk mengejar jumlah dengan melupakan kualitas. Marilah kita bina umat kita masing-masing. Marilah kita bina ke dalam. Marilah kita menjaga gawang masing-masing. Jangan melakukan serangan ke daerah orang lain walaupun dengan cara yang paling halus. Menolong yang menolong orang silakan. Membantu petani miskin dengan memberikan supermi, beras, pakaian, obat-obatan, beasiswa, silakan. Dari segi sosial itu baik. Tapi kalau itu cuma sekedar dalih, kalau cuma sekedar alat untuk menyampaikan agama kepada orang yang justru sudah beragama, itu kamuflase yang sungguh sangat berbahaya. Dan saya yakin satu agama yang ditegakkan dengan bujukan-bujukan materi, maka di negara-negara yang tingkat ekonominya tinggi, penduduknya makmur, biasanya agama kayak begitu kagak laku itu. Bisa gulung tikar, makin makmur negara, makin tinggi ekonomi rakyat, makin bangkrut itu agama. Pada tingkat di mana kemakmuran rakyat sudah semakin tinggi, itu agama rasanya bakal gulung tikar. Agama adalah soal keyakinan. Keyakinan itu soal kebenaran, dan kebenaran tentu milik bersama. Kita wajib menjaga kerukunan antar umat beragama dengan menjaga dan menghormati perasaan orang yang sudah beragama. Jangan menyebarkan agama sekali lagi kepada orang-orang yang sudah beragama. Jadi dengan demikian Islam memberikan satu gambaran yang jelas sekali. Mari saling menghormati, mari saling menghargai, mari menjaga kerukunan antar umat beragama. Kita bangsa Indonesia hanya bisa membangun adalah apabila negara kita ini aman. Negara kita ini aman apabila kita berada dalam satu kondisi yang saling menghargai, menghormati, dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Kita semua sama-sama maklum kepada satu peringatan dari junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Beliau bersabda, adalah dua golongan manusia. Apabila keduanya bisa bekerja sama dengan baik, nikmatlah rakyat. Tapi apabila keduanya tidak bisa bekerja sama dengan baik, maka kiamatlah umat. Keduanya adalah ulama dan umaro. Ulama dan umaro harus bekerja sama. Dan bekerja sama artinya bukan saling memperalat. Ulama bukan alat daripada umaro. Keduanya bekerja sama, keduanya sama membangun, hanya bidang pembangunannya saja yang berbeda-beda. Umaro biasanya lebih cenderung membangun lingkungan hidup manusia. Jalan, komplek perumahan, pusat-pusat perbelanjaan, bangunan fisik sekolah, dan lain sebagainya. Sedangkan ulama biasanya lebih membangun manusianya. Keduanya sama berjasa, keduanya sama berjuang, keduanya pun sama berbuat. Hanya saja umaro biasanya disebut sebagai pemimpin formal dan ulama dinamakan pemimpin non formal. Membangun manusia tidak lebih mudah daripada membangun lingkungan fisik. Bagaimanapun kerasnya besi, saudara bisa membentuk besi itu menurut selera saudara. Yang tebal bisa kita tipisin, yang lurus bisa kita bengkokin, yang bengkok bisa kita lurusin, itu besi. Bagaimanapun kerasnya sepotong besi, dia akan tunduk kepada selera si pembuatnya. Tapi namanya manusia, makhluk punya kemauan dan kemampuan, punya perasaan dan pemikiran. Membangun manusia lebih sulit daripada membangun jembatan. Membentuk mental manusia lebih sulit daripada membentuk besi. Namanya saja manusia, punya perasaan, punya pikiran, punya kemauan, juga punya kemampuan. Oleh karena itulah maka keduanya harus bisa bekerja sama. Di dalam hadis lain junjungan kita memberikan peringatan, man istakhaffa bil ulama khasirad dina wa man istakhaffa bil umara khasirad dunya. Siapa yang menganggap remeh, siapa yang mengentengkan, siapa yang mencemoohkan para ulama, maka dia akan rugi agama. Kalau sudah rugi agama, ya rugi segala-galanya. Sebab kalau orang sudah jauh dari nilai-nilai agama, artinya dia buta nilai. Kalau dia sudah buta nilai, dia terjebak kepada menghalalkan segala cara untuk mencapai satu tujuan. Sebaliknya, wa man istakhaffa bil umara khasirad dunya. Barang siapa yang meremehkan, menganggap enteng, mencemoohkan umara, dia akan rugi dunia. Kita manusia disebut zon political, makhluk sosial yang hidup bermasyarakat. Tidak seorang pun di antara kita yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Kita perlu orang lain. Kehidupan bermasyarakat mengarah dan mendorong kepada timbulnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu lintas kehidupan berbangsa dan bernegara memerlukan tangan-tangan pengatur, dan itulah yang kita sebut sebagai pemerintah. Maka beruntung orang yang punya pemerintah. Apa saudara pernah membayangkan kalau satu saat kita tidak punya pemerintah? Coba bayangkan seperti apa kita hidup tanpa pemerintah. Akan berlakulah hukum rimba. Siapa yang kuat menyantap yang lemah, siapa yang kaya menghisap yang miskin, akan terjadilah belantara. Oleh karena itu, rumah saudara dirampok, lapor ke Koramil, kata Dan Ramil, maaf aja mas, Koramil baru bubar ini. Hak asasi saudara diinjak-injak, ngadu ke pengadilan, pengadilan bubar. Terjadilah hukum rimba. Wong masih ada pemerintah saja yang kuat sering menekan yang lemah. Apalagi kalau tidak ada pemerintah. Pemerintah masih ada, ngejedong. Masih ada. Yang kuat sudah suka nekan yang lemah kok. Apalagi kalau tidak ada pemerintah.
Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Karena itu umat Islam umat yang loyal. Bukan umat yang teroris, bukan umat yang sadis. Kita hanya anti kepada kebatilan, maksiat, munkarat, ketidakadilan, kesewenang-wenangan, perbuatan-perbuatan yang merugikan rakyat. Kita tidak pernah memerangi person. Kita hanya memerangi sistem yang tidak benar. Dimanapun adanya, siapapun pelaksananya. Kalau antar umat beragama dengan pemerintah sudah tidak ada kerukunan, apa yang bisa dilaksanakan? Pemerintah tanpa didukung oleh umat beragama mau jadi apa? Walaupun Indonesia ini bukan negara agama, tapi Indonesia adalah negaranya umat yang beragama. Dan kita sudah kadang ikrar bahwa komunis tidak punya hak hidup di Indonesia. Walaupun bukan negara agama, tapi jelas negaranya orang yang beragama. Tanpa dukungan dari umat beragama, maka pemerintah tidak akan bisa berbuat banyak. Oleh karena itulah kita merasa bahwa yang dinamakan nilai-nilai keadilan, kalau kita punya anak 3, bukan berarti semuanya 100. Itu yang dinamakan adil, belum tentu. Karena yang umurnya lebih besar tentu tingkat kebutuhannya lebih banyak. Wajar kalau dia 500. Anak nomor 2 tingkat kebutuhannya lebih sedikit. Wajar kalau dia 250. Anak nomor 3 yang paling kecil kebutuhannya cuma es bonbon sama permen. Gocap. Gocap dah 50 juga anteng. Oh tidak, lalu kita harus berkata, oh saya orang tua yang adil, semua anak 100. Bukan itu keadilan. Sebab umur si anak ini berbeda. Begitu juga kondisi kehidupan umat beragama di Republik Indonesia. Umat Islam ini mayoritas. Ini anak paling gede nih. Ini anak paling gede. Masa ukuran kebutuhannya sama dengan anak yang paling kecil? Bukan itu keadilan. Kita saja berhadapan dengan anak-anak kita, umurnya berapa? 17 tahun lah, sedang balik-baliknya nih. Nih ongkosnya banyak kan nih. Yang kedua umur 10 tahun, udah mulai terbuka mata. Yang ketiga umur 5 tahun, anteng pakai es bonbon itu. Jadi bukan berarti 100 sama semua, tidak. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita tidak menuntut perlakuan yang berlebihan, tidak. Kita hanya berkata ingin menikmati keadilan itu. Sehingga partisipasi yang timbul, lalu partisipasi yang ikhlas. Bukan partisipasi semu yang dipaksakan dari luar. Bukan partisipasi yang berbungkus keterpaksaan, yang membungkus keterpaksaan yang ada dalam jiwa dan diri. Hanyalah jikalau umat beragama mendukung pemerintahnya, maka saya yakin kita tahu tahun 64, 65, 66 ketika PKI berontak, siapa sih front terdepan menyelamatkan Pancasila ini? Siapa sih front terdepan menjaga Republik ini? Umat Islam bersama-sama dengan ABRI. Siapa sih yang menuntut pertama kali agar PKI dan komunis itu dibubarkan? Umat Islam dengan para mahasiswanya. Pada saat negara ini dalam bahaya, pada saat Pancasila ini dalam bahaya, berulang kali umat Islam memperlihatkan loyalitasnya. Ya kepada Republik ini, ya kepada Pancasila ini. Satu loyalitas yang tidak perlu diragukan. Jadi oleh karena itu, apabila dukungan diberikan oleh umat beragama kepada umaroknya, kepada pemerintahnya, maka saya yakin semua program yang baik, yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara akan terwujud dengan baik. Dan partisipasi itu akan tumbuh apabila umarok memperlakukan umat ini dengan adil. Dengan adil itu ya seperti itu tadi. Ini anak gedean nih, ongkosnya gedean dikit dah. Ini yang nomor 2 sekian, iya sekian. Jangan adil lalu semuanya rata dah, cepet. 100. Yang paling kecil tentu senang toh. Ore 100, girang bukan main. Tapi yang paling gede kebutuhannya banyak, 100 mau belanja apa ini?
Kan begitu. Kan begitu toh pada akhirnya. Oleh karena itu mudah-mudahan apabila umara pemerintah memperhatikan aspirasi umat beragama, insya Allah akan timbul partisipasi aktif untuk mendukung pemerintah. Sehingga akan terwujudlah kerukunan yang kita harapkan antar umat seagama, antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah. Inilah saja yang kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga ceramah ini menjadi pengingat dan sumber keberkahan bagi kita semua. Dukung terus dakwah ini dengan subscribe, like, dan share channel ngaji di Teras Online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.